nasihat niatnya kepada para habaib itu agar mereka kemudian ada orang yang menasihati dengan bahasa Arab ini, dan saya masih yakin mereka waktu itu turun Nabi. Makanya saya menasihati, karena di dalam kitab keluarga Wali Songo juga ada riwayat bahwa keluarga Wali Songo adalah keturunan baginda Nabi Muhammad, tetapi akhlaknya bagus-bagus. Akhlaknya para Wali Songo itu bagus-bagus, akhlaknya sopan-sopan, tawadu, pinter-pinter. Ilmunya ada yang hafal Quran, ada yang hafal Fathul Mu'in, ada hafal Alfiyah, kadang Bukhari juga ada yang hafal. Di Banten itu ada yang hafal kitab Bukhari dan Fathul Mu'in. Makanya kata saya, kenapa kok ini keturunan Nabi yang satu pinter-pinter, tawadu, akhlaknya bagus-bagus, tetapi keturunan Nabi yang ngaku-ngaku selalu di depan orang ngaku-ngaku Nabi ini kebanyakan kok nggak bisa ngaji, akhlaknya sombong-sombong, sudah caci maki. Akhirnya pada tahun 2022 saya mulai membaca kitab-kitab nasab. Ketika melihat di dalam sebuah persidangan Bahar Smith itu menghina ulama, yang jadi saksi memberatkan dia, menanyakan Nabi Muhammad itu kakek saya apa kakek kamu, itu saya mulai mengkristal, ingin meneliti benar nggak sih orang-orang ini turunan Nabi. Akhirnya saya kumpulkan, saya gunakan metodologi ilmu sejarah dalam meneliti sebuah peristiwa sejarah, yaitu menggunakan teori heuristik, kemudian kritisasi sumber, kemudian interpretasi dan historiografi. Dari heuristik itu saya kumpulkan kitab-kitab yang bicara tentang nasab-nasab keturunan Nabi Muhammad SAW, dari mulai abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 sampai abad ke-14 Samsul Dohira. Kemudian saya urutkan susunan Bahlawi ini, yang saya jadikan sampel adalah silsilahnya Rizik Syihab dan Bahar Smith. Kemudian yang satu ini kurang bagus, ini yang saya urut. Kemudian kita cari tahunnya masing-masing wafatnya, kemudian kita selaraskan dengan kitab-kitab yang ada pada masanya masing-masing. Karena kitab-kitab nasab keturunan Nabi itu sudah ada, setiap abad itu ada kitabnya, sesuai tidak pengakuan mereka yang katanya mereka itu adalah keturunan dari Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ja'far Ali Al-Uwaidi bin Ja'far Shadiq bin Ali Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saya urutkan. Ternyata dari Nabi Muhammad ke bawah punya anak Fatimah sahih, Fatimah punya anak Husain sahih, Husain punya anak Ali Zainal Abidin sahih, Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir sahih, punya anak namanya Ja'far Shadiq sahih. Satu pun yang mencatat keluarga Kabib ini keturunannya ke atas luhurnya itu sebagai keturunan Nabi teaya alias orang-orang. Abad ke-7 ke-8 rungkan. Abad 9 Ibnu Inabah mengarang kitab Umdatul Talib Al-Kubra. Di dalam kitab itu mencatat nama Ahmad bin Isa dan anaknya. Tidak ada nama Ubaid dicatat sebagai anak Ahmad. Tidak ada Ubaid, Alwi, Muhammad, Syahid Mirbat, Paki Muqaddam dicatat pada abad ke-9 sebagai keturunan baginda Nabi. 550 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa 345 sampai kemudian keluarga Bahlawi
Betawi ini, leluhurnya Rizik Syihab mencatat di dalam kitabnya sendiri namanya Al-Burqatul Musyiqah 895 Hijriah bahwa dia keturunan Nabi dari jalur Ahmad bin Isa yang wafat 345 itu. Jadi ada kekosongan riwayat, kekosongan dalil selama 550 tahun. Tidak dicatat, tidak dikenal Ubaid ini sebagai anaknya Ahmad bin Isa 550 tahun. Setelah 550 tahun baru mereka mencatat nama diri mereka sebagai keturunan Nabi.